bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngobras Ngobrol bareng Sobat. Sobat Ngobras, hari ini kita masih melanjutkan ngobrol-ngobrol tentang The Broadcaster. The Broadcaster. Ini ngomongnya aja susah ya. Ya, di studio kita sudah hadir para ladies ya. Ini dulunya mengaku sebagai broadcaster. Nah, kita nanti akan ngobrol banyak dengan teman-teman ini. Dan sebelumnya mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman broadcaster kita nih. Kenalin Bang. Abang kan udah kenal banget 16 tahun. Ya, kalau ini pendamping ya, pendamping. Oke, supaya teman-teman yang saat ini mungkin live di Facebook Herja Yulianto mengenal lebih dalam, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan nih dari depan saya yang pakai baju putih ini siapa namanya? Ini baju krim Mas. Bang. Udah malam jadi warnanya ini ya. Nama on air atau off air? Off air dan on airnya. Kalau on air Cynthia Ninda. Kalau off air Fitriana Nur. Okay. Panggilannya Ana. Ana, oke. Sebelahnya silakan Mbak. Nama saya Bunga. Sebutannya Bunga. Oke, kalau nama saya Yudit Samanta. Malamnya sih waktu itu coba-coba aja. Enggak, oke dulu kalau broadcast namanya Yudit Samanta sama dengan yang di sebelah. Oke. Nama saya Dwi Mailiana, panggilannya kalau malam Maya. Karena ini udah malam. Iya, aku. Kamu mah Nggak usah ditanya lagi ya, sudah baiklah. Hai teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan kita. Kita ada trio Ceriwis. Oh, bukan trio, Warto ya kan? Lu nggak dikenalin karena iya, oke. Hey, buat para pemain di sana, jangan bertingkah deh karena kita adalah pelatih. Bercanda loh, bercanda. Nama aku Emma, ujungnya ada Herja. Tapi dari dulu tuh dipanggilnya Emma, terus makin di mana-mana Emma, dan yang paling lama sih menggunakan namanya Emma. Nama asli sesuai dengan KTP, Abang tahu kan? Dia nggak fair tatapannya nggak fair tuh kan. Ini kita lagi on air loh, ini lagi on air loh. Yang diwawancara ini partner tidur ya, jadi Oh, cuma partner tidur doang. Oke, teman-teman, ini jadi menyenangkan ya. Setidaknya ini ada pendamping yang luar biasa Langsung dan digebuk. juga ya Kadang-kadang di ngeselin ya. episode kita ini kita ngomong soal broadcaster ya. Jadi kita melihatnya bahwa banyak teman-teman penyiar atau broadcaster yang sekarang ada itu justru sebagian meraih sukses di jalur yang lain dan itu. Nah, mungkin teman-teman bisa share ke teman-teman Ngobras ya. Apakah yang dilakukan sekarang ini bagian dari sebuah proses yang dicapai? Seperti Miss Ana mungkin sekarang kan ada beraktivitas banyak di kegiatan migran ya. Nah, mungkin itu juga bisa di-share bagaimana bisa sampai ke sana. Terus juga ada Mbak Maya dan Mbak Emma. Serta Mbak ini siapa namanya tadi ya? kita lebih senang manggilnya Yudit Samanta ya. Dia lebih, karena dia harus disebutkan namanya dua, nama lahir dan nama tenar gitu. Dia lebih populer dengan Yudit Samanta gitu. Mestinya langsung ke ini ya, langsung ganti. Karena yang orang lebih kenalnya Yudit Samanta gitu. Tapi popularitasnya juga. Tapi kalau sekarang sudah beda. Dan suami saya menikahi saya karena saya Yudit Samanta. Itu kan sakit banget, sakit gitu kan. Bukan karena Itu ada tanggal lahirnya nggak itu? Iya, karena Yudit Samanta. Kalau dia tahu nama saya aslinya, mungkin dia gak jadi nikahin saya. Oke, silakan Mbak Ana bisa share sekarang kegiatannya apa?
Nggak, pasca waktu di dulu ya. dia tanyanya waktu dulu, kalau sekarang udah ini. Waktu Oh, dulu oke. dia Dulu- kok pengen dulu- jadi penyiar gitu. Dulu kenapa jadi penyiar, Iya, terus kenapa sekarang gitu, jadi dan apa gitu? Tolong dibantu. Sebenarnya dulu itu nggak ada keinginan jadi penyiar ya. Jadi dulu itu kebetulan nganterin temen yang pengen banget jadi penyiar. Radio Yudhistira dulu buka. Ceritanya sama kayak gini. Iya, jadi saya anterin nih teman saya namanya Susan. Hai Susan. Jadi kita dulu sama-sama guru bahasa Inggris, dan radio di Yudhistira itu kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Jadi Susan minta saya untuk kasih moral support lah ya, untuk anterin dia tes suara. Nah waktu itu, aduh inget banget siapa sih namanya ya yang bukan bukan dia Sam, Anton. lupa gue pokoknya namanya. Berapa huruf? 3 mendatar apa 3 menurun? Lu yang bener aja, lu masa lupa banget, nah. Nggak, gue lupa banget siapa dia. Dulu dia penyiar Karisma, terus pindah ke situ. Siapa Oh sih? si ini yang jago bahasa Prancis itu kan? Ya siapa namanya ya? Orang namanya sih Jawa ya, tapi anyway. Namanya Jawa kok jadi tribal gitu. Anyway, terus Rasis ini lama-lama kita dibredel ini lama-lama. Aduh. jadi waktu itu dia nyaranin saya, kenapa kamu nggak tes suara aja sekalian, nothing tulus kata dia. Ya udah deh, aku ikutan tes ya. Ternyata besokannya dipanggil, alhamdulillah Susan juga dipanggil. Coba kalau dia nggak dipanggil ya kan nggak enak Eke. Iya betul. Terus ya alhamdulillah masuk kita berdua. Mardiono, Bu Maria. Iya itu dia. Dia pernah di Kayaknya ada kenangan tersendiri. Iya. Aduh. Jawa kan? Tolong ditenangkan hati abang, jangan sampai abang pecah kongsi sama. Karisma juga. Iya, Kebetulan siapa? dia Siapa senior namanya tadi? Mardiono. Namanya tuh kalau udaranya tuh Krishna Putih. Pala. Krisna Pala. Pala. Nah, itu dia Krisna Pala. Nah, waktu itu Ingetan gue lebih cemerlang dari apa. Guys, dan pada saat ini paling penting nih ya, gue tuh ngefans banget sama Yudit Samantha. kayaknya aduh. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini belum ada. dia next generation, ya kan. Jadi waktu dapat kesempatan untuk ketemu langsung dengan Yudit Samantha, aduh itu gue nggak tidur semalaman. Lu harus angkat-angkat gue, lu tahu kan? Gue bakal mau ngapain kan nanti ya kan, suap-suap. Jadi gitu Bang. Jadi saya akhirnya jadi penyiar, lalu sambil mengajar bahasa Inggris juga ya, waktu itu sambil kuliah juga. Jadi dulu nggak sempat diniatin bener-bener mau jadi penyiar ya? Enggak. Sebenarnya Oke. Bang. Jadi dulu itu prinsip saya adalah go with the flow ya. Jadi seperti air mengalir aja, apa yang ada di depan mata dikerjakan, dan ternyata memang lumayan juga hasilnya gitu ya. Artinya yang ada di depan mata dikerjakan, lalu kita building passion, terus akhirnya mengikuti aja alurnya gitu. Oke. Ceng-ceng. Kalau Mbak Maya gimana? Ya langsung. Itu belum, nextnya udah nanti ya. Nanti. Episode berikutnya. Oke. Saya tadi namanya Bunga. Lu tau nggak waktu kita diajarin siaran berapa jari dari mic? Ah iya. Coba. Waktu itu gue Kalau itu kondenser udah begini dynamic, jadi nggak lama. kalau iya, oke. enggak gue dulu gini. Soalnya sebelum Do kita it to me opening kan one gini. more try. Yeah. Give it number yesterday. Alright. Alright. Music directornya nggak hadir malam hari ini. Iya, harusnya ada Bang Ucok deh. Oke, kalau aku dulu sih sebenarnya Gak usah so manis suara perut. Iya, iya. Gak usah pakai suara perut. Gua tahu bener produksi suara lo. Aduh, jangan gitu Ngekek dong. terus. Jangan gitu dong tante. Kakak tolong. Oke. Oke, kalau dulu sih emang nggak ada niatan juga jadi penyiar. Jadi pertama itu kesana itu waktu itu cuman pengen apa ya?
nggak nganterin ada teman juga yang ikutan. Terus Pasti lo ngefans salah satu penyiar malam kan? Yudit Samanta juga jangan. nggak, kalau Yudit Sanamata nanti ada ceritanya. Jadi waktu itu cuman Yudhistira bukaan, jadi apply aja. Oke. Apply-nya waktu itu jadi admin kalau nggak salah. Apa aja deh, karena waktu itu baru lulus kuliah, jadi apply. Terus nggak taunya bukan jadi admin, malah disuruh jadi penyiar. Ya udah, coba waktu itu. Gue tau kenapa disuruh jadi penyiar. Kenapa? Nggak ada penyiar lagi. Karena waktu itu mungkin cocoknya jadi pramugari, akhirnya jadi model gitu, jadi penyiar. Jadi itu bosen lihat operator cowok mulai begitu-begitu aja. Iya, nggak tahu. Kalau lihat lu kan langsung Bisa nggak kita saling mengangkat, nggak saling ngedropin orang, bisa nggak gitu kan? Tadi kan janjinya udah sebelum opening kan udah janji. Iya. Iya. minta balas budi. Jadi gitu ceritanya. Akhirnya ya seperti tahapan-tahapan jadi penyiar itu 3 bulan dulu kita digembleng gimana caranya mixing, gimana caranya take vokal. 5W1H. 5W. Terus ada kata-kata yang tidak boleh dibacakan. Jadi ada di depan di depan siaran tuh nggak boleh Misalnya, lewat ya. Hadirkan. Iya. Oke. Iya lewat gitu kata-kata gitu. Ada masih satu ingat lagi, ya. selingkar siar kita nggak diharamkan. Diharamkan kita nyebutin kata-kata selingkar siar. Abang dan Muli Wawe juga nggak boleh. Ya banyak Abang lah. di selingkar siar, hey. Gitu nggak boleh. Iya maksudnya beda segmen ya. Iya, terus beberapa lagu-lagu juga yang beatnya terlalu rendah atau apa juga. Ya banyak lah selain cuman untuk voice. Jadi kita juga diajarkan gimana sih untuk lagu mana yang cocok di mixing dengan satu lagu. Jadi lagu kedua udah naik itu yang pendengar tuh nggak tahu, oh ini udah lagu lain loh gitu. Gitu Jadi memang ceritanya. ada proses pembelajaran yang luar Ada, biasa ya. jadi ada. Bagus sih waktu Ini kalau itu. dari berempat ini yang paling senior siapa sebenarnya? Dia. Ini paling besar. Ini yang paling senior nih. Aku. Nih. Oke. Ya. Nah, Mbak Yudit silakan bisa share juga. Jadi ini Apa nggak sengaja juga dulu jadi ya penyiar? tadi udah kita bilang bahwa kita tuh ternyata nggak sengaja. Awalnya kita profesinya karena senang dengan bahasa Inggris. Kalau dia memang teacher, ya kan? I am a super teacher. Jadi kalau dia player, saya pelatihnya, dia pemain, saya pelatih. Kira-kira bisa dibandingkan kan ya Bang? Sampai sini bisa kan dibandingkan. Nah, dengan dia ngekek melulu tuh Bang. Aku nggak fokus. Terus. Kamu sih. Jadi kan memang kalau di Yudhistira itu kenapa kita nih sebenarnya kaget-kaget, nggak passion kita tuh nggak siaran, dia nggak sengaja, aku nggak sengaja, dia juga nggak sengaja. Sebenarnya dia karena terbuang dari rumahnya kebanyakan mengkonsumsi makanan ya, ada berapa beradik, jadi dia harus cari kerjaan gitu kan waktu itu. Nah itu juga terjadi sama kita karena memang kita ada kelebihan skill di bahasa ya. Kebetulan aku khusus 5 bahasa yang aku pelajari waktu itu. Bahasa Jawa, bahasa Lampung. That's it, bahasa tubuh ya, bahasa kalbu. That's it. Jadi Staf kebetulan ahli ibu ini ya. staf ahli di bidang pergibahan. Jadi kita itu memang alhamdulillah ya kita berempat ini adalah orang-orang yang punya cerita khusus, punya cerita yang menarik yang aku pikir value-nya tuh luar biasa bagus. Karena kalau dibandingkan dengan aku nggak mencoba compare, tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang rumahku yang nggak tahu broadcast itu tuh. Jadi mulai dari pilihan musik, kebetulan dominannya jazz ya, jazzy ya kalau di Yudhistira. Terus kita tahu selera musik jazz. Gue kan biasa-biasa nggak paham tuh ya jazz biasanya dulu, tapi kita biasa dikenal dengan itu, jadi kita selera musik itu kita tahu, beat musik kita paham, terus baru kemudian kita bikin yang namanya 5W1H, namanya draft kita ngomong. Kadang kalau siaran orang tuh boleh jadi pada waktu masanya itu aku suka compare ya dengan teman-teman yang lain di radio lain, kebetulan aku radionya nggak sebutin. Itu mereka bisa berani siaran tanpa skrip.
kalau kita forbidden, kita nggak boleh masuk siaran itu tanpa skrip. Jadi lu ngomong nggak usah ngadi-ngadi. Kalau kata anak sekarang ngadi-ngadi, Harus lu ada ngomong. isinya ya, Harus yang ada diomongin harus ada isi. isi, Misalnya kita gitu mau ya. nyampein tentang Michael Bolton misalnya kan, uhuy. Serius banget. Misalnya kita mau nyampein said I love you but I lied, tapi kita nggak cuma nyampein itu aja. Michael Bolton ini sudah mencapai apa, terus dia ini siapa, terus apanya apa. Juga dengan hal-hal pengetahuan yang kita share itu harus sesuatu yang beda. Jadi nggak, kadang orang bilang enak lu ya siarannya, lu digaji, lu pakai sarungan aja lu, ya kan bisa siaran terus abisnya kita nggak kayak gitu loh. Even kita pakai, bahkan ya kita siaran pakai sendal aja kita disuruh out gitu Pak. Ini cerita-cerita sekilas ya Mak, ya kan waktu Lagu aja langsung salah lagu. band seminggu. Betul. Jadi kita pagi itu harus ngebeat. Siang itu masih ngebeat, ada kita H1 gitu, H1 ada sampai ke malam itu pengantar tidur tuh harus low. Jadi kita harus ikutin semua aturan-aturan yang di situ, dan itu yang bikin kita ngerti cara nge-mix, cara mengcombine lagu dari lagu satu masuk tinggi, lagu dari lagu agak yang turun sedikit. agak turun sedikit dan tinggi, di-combine kan ada kan dari satu ke satu perpindahan lagu tuh supaya smooth. Itu bagaimana supaya bisa itu dapatnya dari radio aku kita Kami. gitu. Kami. Nah, waktu itu back soundnya Music Emi, coba Musik We've Andy. been Together. Cuman Yudhistira. for such a long time. Now music and me. Kita di sini bukan penyanyi itu. Oke, untuk semua yang sudah pesan lagu jangan lupa. Waktu itu sempat nangis in English. Jadi waktu itu kita tuh sempat bener-bener crying a lot ya kalau. Mak, lu Mak, yang juniornya lu opening dulu deh Mak. Karena kita tuh bacain Maya. Jadi kita tuh bacain Skrip. atensi. Itu Music and Me itu bisa sampai 500 bisa bayangin. Adek kan lemah untuk membaca gitu kan. Iya, ada yang minta lagu Ono, minta lagu Michael Jackson, ada yang minta lagu bla 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 gitu kan. Kadang kan adek ini kan banyak tugas juga waktu itu. Dan itu every day almost ya. Hampir setiap hari gitu. Dulu jadi waktu Mbak Yudit Samantha ini jadi penyiar, dulu saya sempat juga dengerin tuh Music and Me dan coba nelpon susah banget. Jadi kalau sudah masuk, udah. Ada strateginya ya, tapi kan Gimana strategi? Bisa lu kasih share strategi ya ini kan dulu. dari radio yang sebenarnya udah nggak ada lagi ya, Yudhistira Satria Tama. Tapi paling nggak waktu opening kan hampir rata-rata sama tuh. Alright. Opening kemudian closing. Acaranya apa dulu? Music Ya. and Me atau Sweet Line Music atau The Great Yudhistira the greatest Ya, FM. apa aja lah. apa yang satunya acaranya apa? Yudhistira Ini dong apa The namanya? Great Music, Bukan apa? Your Song. Your Song. Your Your Song Song, siang Sweet ya? Line Music dan Your Song No, jam yang satu lagi. 12. Yudhistira The Great The Great Music. Music. Alright. Ya, Yudhistira Ya, The ya, Great Coba Music. dong si Miss Ana Ana. Ana paling sering Apa? Your Song dia Apa Ana paling dong? sering Your dia Song. karena dia Jam kuliah 12, kalau aku sih jam sore. 9. Dia kuliah sore waktu Kamu itu. expose bukan? Enggak, expose masih Bob. Si Bob ya. Bob, expose. 9 to 12. Apa Lu dong? pikirin dulu, ini ditonton orang rame ya. Tolong ya. Lu jangan main jeplak aja Music deh. and Me ya. Iya. Gimana ya? Teman Yudhistira straight from 66 Walter Morgan City, Yudhistira 103.7 The Greatest FM. This is Cynthia Ninda live and live and welcome your calls to 266107 Ya, ya, ya. 261810 ya. Yes. 261810 Oh, to iya, request 2618. for your songs and send your regards to your friends and yeah. Udah lupa, Mak. Lama banget. Iya, 20 tahun ya berarti. banget. Sudah 20 Sudah tahun lama. yang lalu kalau gue Terus sih. closing. Coba contoh closing. Kalau masih ingat, karena kan kadang-kadang kita kalau dulu kan seneng banget gitu kalau denger yang gitu-gitu, rasanya kita kalau puter lagi
lu pernah dengerin kan maksudnya rekaman yang lu dulu gitu saat lu udah gak siaran lagi, rasanya gue mungkin nostalgia itu pasti melambung gitu ya, suasana ini lagi begini Masih ada sih, Mak. Gue Ada udah ya? kirim ke kalian kan di Ya, grup boleh, manja itu. boleh. Oh, why don't you try to play it? Dulu nggak boleh. Wadijaw nggak boleh. Iya, nggak boleh dulu. Ada kata-kata haram, banyak Bang, kata-kata kalau mereka haram. kan emang dari Yudhistira aja. Tapi sebenarnya waktu itu Indah juga pernah di Karisma ya. Saya pernah di Karisma dulu, kemudian ke Yudhistira, kemudian ke radio-radio yang beberapa lah gitu. Terakhir Indah memang pernah Karisma? di Radar, Pernah dia dulu di Radio Karisma. Radar Lampung Sebelum ke 2 tahun yang lalu. Yudhistira. Tapi memang ada bedanya. Kalau dulu yang ilmu yang pertama kali ialah di Karisma itu hampir serupa sama Yudhistira, karena di Karisma itu ada Indonesianya. Dan rata-rata penyiar Karisma dan Yudhistira itu hampir pindah-pindah aja tuh. Cuma yang berkembang menjadi pembawa acara itu yang seperti dia. Kemudian saya juga beberapa kali juga ada kesempatan untuk MC juga. Kemudian jadi jurnalis juga lah. Adalah adalah I can't ilmu find itu it. kayaknya sampai sekarang masih ada ke bawah gitu. Jadi kalau Paling dengerin orang atas. ngomong di radio tuh senampangan terus nggak ada apa gitu, cowaan agak gimana gitu. Tapi paling kan mempengaruhi kehidupan kita kan. Coba closing dulu deh ini Yudit Samantha. Jadi Closing aku lupa loh. Diingat-ingat dulu deh. Jangan sampai bikin malu halayak. Iya. Aku ingatnya opening aja. Alright, opening gak apa-apa, ntar Eike Jadi aku harus closing ya. begini biasanya kalau opening. Jadi aku harus mendalami apa yang aku iya, harus karena bicarakan. station manager ada di depan kaca. Love of all, it's happening to me. Yang lupa-lupa itu sebenarnya itu tune pembuka di radio Yudhistira dulu paling hit nomor 1 ya. Kalau untuk ini ya, kalau untuk To bridge, that's bridge. pendapat ya maksudnya. Iya, ini dia. Oke. Kalau untuk salary mah kita lebih menang kan ya waktu itu ya, di Yudhistira itu yang paling murah itu digaji 750.000. Coba kita dengerin bridge. Serunya at that time, what Iya. year? Oh, tahun Orang berapa ya? masih 300 Tahun berapa ya ya. itu ya, Mak? Gua 99 Oh, jadi buka-bukaan ya. Buka-bukaan. Kita nggak ada rahasia. Di Coba sini nggak ada kita denger rahasia. bridge-nya dulu deh. Alright. Siapa ini? Michael. Voice-nya siapa? Namanya Michael, BBC London. Richard, right here waiting. Oh my Itu god. biasanya lagu kalau lagi Itu untuk opening bagus, Cus. Lu cobain opening di atas itu, Maya. Ini ada suaranya nih. Coba. Pokoknya musik-musik terpilih lah ya saat itu musik-musik terpilih. Makanya itu jadi nggak nanya nih. Untuk Anda semua yang masih setia mengikuti acara Your Song, edisi hari ini Selasa tanggal 5 Februari 2002. Anda masih ditemani Cynthia Nida. 2002. Gue 2001, lu 2002. 60309 saya buka untuk Anda. Oh, 60309. Request sejumlah nomor favorit yang mungkin menjadi lagu memori. Dulu kan 26 Ada suara kucingnya. You can sound the one day, I'll be loving you. Dan hebatnya Cynthia Ninda, Alis Fitriana Nur ini masih nyimpan. Kita nggak, lu tuh gimana nggak? Enggak ada lagi gue. Enggak, ini kebetulan kan saya lagi pindah rumah ya. Lagi beres-beres rumah nemu ginian. Itu masih bentuknya kaset ya. Jadi Kaset pita. pita Iya. kaset anak milenial mungkin Sekarang nggak ada pemirsa player Jurnal lagi. Kenza nggak ada yang tahu itu apa itu kaset. Iya dulu kan episodenya waktu awal-awal kita masih yang dari kaset ke kaset gitu. Selalu dicolek ujungnya supaya begitu masuk langsung Nggak kusut. Pas gitu Langsung jatuhnya, pas. pas gitu. Terus beralih ke CD, terus kemudian beralih lagi ke Megamix. Jadi 3 episode kita udah melampaui semua ya. Kalau dulu pakai ini mah, Dulu pakai timernya Iya. itu gini-gini. Berapa? Nolin. Iya. Terus itu baca majalah, tulis gitu. Kalau sekarang kan klik. Kadang kalau aja gampang ya. kalau apa namanya lagunya udah mau habis sementara ininya belum ada, jadi
puterin lagi, mundurin lagi, biar voice-nya kita masih mau ngomong kan, kita masih mau ngomong, terus lagu udah mau habis gitu. Oke, ini gitu kan deh. teman-teman yang yang saya lihat sekarang itu walaupun sudah berbelas-belas tahun gitu ya, Masih inget tapi ya. jinglenya masih ingat, Masih ininya masih luar biasa. Nah, yang menarik juga sebenarnya kok bisa teman-teman ini masih dalam satu guyupan gitu ya? Apa memang ada keinginan untuk membangun broadcast baru kah? Buat radio Atau baru. sebenarnya ini menjadi bagian pengikat secara kekeluargaan aja? Wah, dalam nih. Yang Ini kan ngomong luar yang, biasa. yang ngomong yang ngejawab yang paling muda di sini atau siapa? Yang paling sok tahu aja. Ya sebenarnya sih kalau ini ya mah, kalau kita kumpul ini paguyuban penyebar hoax skala mikro. Paguyuban penyebar hoax skala mikro kalau kita sebutnya, untuk kita aja orang lain sebut kita begitu jangan ya. Jadi kalau dia kan baru pulang ke Indonesia, jarang di Indonesia. Justru dia kalau diajakin ngobrol bahasa Indonesia agak-agak bingung dia kan. Kagol ya. Padanan kata tuh dia bingung caranya. Dia juga sibuk dengan shipping line dia kan. Dia juga sibuk dengan suaminya gitu kan. Gak usah panjang-panjang IRT. You have to taking care your husband, right? Iya pasti jelas-jelas. Ya enggak, maksudnya harus dua kali seminggu, you know? Ya taking care itu boleh nggak sih kita ngomong di sini? Ya kan Bang? Boleh dong. Alright, jadi terus kalau aku juga sibuk dengan konstituen aku itu ya kan? Gue juga ada ini, ada usaha. Ujungnya gua kampanye di sini. Iya, ada usaha baru. Nah, Apa tuh? teman-teman belum ada yang tahu juga kali. Bisa Money Laundry. Oh ya sebagai. Oke, Teman Yudhistira. Teman Yudhistira, Emma Herza ini selain dia sebagai IRT, dia punya usaha yang memang sekarang hits, namanya Money Laundry. Ya kan? Ini Money. Ya. Jadi yang membuat kita bareng tuh memang nggak tahu ya, tiba-tiba Bukan money ya. Money, bukan money, Money Laundry. Jadi ada periodnya Bang, kalau nggak setiap hari juga kita samaan dan nggak setiap tahun juga kita bisa begini ketawa bareng ya, tapi hati kita tuh selalu berkait gitu loh Bang. Asik, luar biasa. Kasih. Bang, Luar sebenarnya ada apa namanya, ada hikmah di balik COVID ya. COVID-19 Tapi lu ini. kan udah lama banget keluar ke separuh dunia, udah lu kelilingin. Iya, itulah Parah karena banget. COVID kan ya, karena COVID jadi kan sering work from home ya. Jadi ya sekarang masih work from home kan. Nah, kebetulan saya sekarang kerja di Afrika Timur, itu di negara baru namanya South Sudan, Sudan Selatan itu. Kira-kira ada 4 jam time difference-nya ya. Jadi duluan Indonesia baru di sana. Jadi saya benar-benar memanfaatkan waktu di sini untuk ketemu teman-teman gitu kan. Jadi khususnya baru mulai kerja jam 9 pagi waktu Juba itu sama aja jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya punya waktu dari pagi sampai siang itu untuk bisa gibah ya tadi ya, bisa gibah sama Emma. Paguyuban. Jadi ya ada hikmahnya juga karena ya seperti Emma bilang memang jarang di Lampung ya, jarang di Indonesia. Nah, kebetulan COVID ini saya minta sama atasan saya untuk bisa kerja dari rumah gitu, karena kebetulan kerjaan saya juga bukan life saving juga ya, artinya saya kan humanitarian worker ya, humanitarian worker yang kerjaannya memberikan advice kepada pemerintah di sana, apakah itu policy advice ataukah itu governance, good governance dan lain-lain. Nah, karena pekerjaan itu tidak, istilahnya kalau humanitarian worker tuh ada yang life saving ya. Life saving itu pekerjaannya turun ke lapangan, kasih bantuan makanan untuk korban, kasih makanan untuk masyarakat gitu ya, atau bantuan kesehatan. Kalau saya kan enggak, saya kerjaannya di belakang layar. Jadi karena alasan itu saya bisa minta kerja dari work from home. Lagian pemerintah juga nggak bisa ditemui secara face to face, pertemuan semua lewat virtual. Jadi daring terus Bang istilahnya lah ya. Jadi daring. Nah, karena ini sudah sejak bulan Juli saya Dia ngomong daring aja daring coba. Oh iya.
Dia pikir ini daring tuh dalam jaringan, lu bukan daring. Lu semua dulu Inggrisin ya. Dia malu sendiri, merah mukanya. Daring dia bilang. Daring. Sego. Daring. Iya ya daring. Online guys. Aduh, maaf ya. Bukan luring ya. Liuring nanti lu. Liuring ya begitu Bang. Jadi ada hikmah di balik Covid. Gitu. Bagaimana kamu? Anak-anak Sama mau Naya? nanya, di antara sekian negara-negara, lu paling betah dan paling mengesankan lu negara mana? Nggak boleh gitu dong. Iya. Dia kan nggak mengusahakan bukan jalan-jalan. Iya. Dia bukan jalan-jalan, Dalam Bo. pekerjaan kan pasti ada jalan-jalan Iya. paling mengesankan lagi, paling Mungkin kalau mengesankan. negaranya mana yang paling Negara. enak gitu Gini, sebenarnya saya paling suka itu Lebanon ya, karena di Lebanon tuh makanannya enak, terus lifestyle-nya itu udah kayak bukan bekerja, Eropa ya. Orangnya bekerja. ganteng-ganteng. Poinnya sih itu. Dan pekerjaan saya waktu di Lebanon lumayan bisa keliling juga karena jadi regional program manager gitu ya. Jadi bisa keliling ke 5 negara termasuk Arab Saudi waktu itu. Jadi memang lebih enriching ya pengalamannya. Southeast Asia, Middle East sama apa? Sama sekarang ini Eastern African Communities EAC. Nah, sebenarnya Lebanon bagus, tapi ada juga yang berkesan yaitu di Egypt ya, di Mesir ya. Waktu saya posting di Mesir itu kan harus dievakuasi karena ada Arab Spring itu ya, yang Husni Mubarak dijatuhkan itu, jadi berdampaklah pada orang-orang internasional yang ada di sana, jadi harus dievakuasi. Nah, saya waktu di Kairo itu saya pernah sekali suka banget jalan ke namanya Pasar Khan Al-Khalili ya. Itu jalan kita ke kota tua namanya pasar tua yang namanya Khan Al-Khalili. Di dekat situ ada masjid tua juga, dan itu setelah jalan sore saya duduk di depan masjid ya. Terus sore-sore suara azan gitu ya, terus ada burung-burung. Menyenangkan sekali sambil minum teh gitu kan. Jadi pengen kita Iya seru. Aduh seru banget dan setiap Saya bisa bayangkan itu. dan alhamdulillah selama bekerja di luar juga banyak yang sayang sama saya ya. Jadi kebanyakan kan orang bilang ini di Mesir begini, di itu ada stereotyping ya, tetapi alhamdulillah selama saya di sana itu apa yang diomongin orang atau dialami orang tuh tidak saya alami. Jadi kadang-kadang kan kita pergi sekali ke luar negeri dapat pengalaman buruk, lalu kita ngomong sama teman-teman jangan ke situ, gua dirampok atau apa gitu-gitu. Jadi akhirnya kita punya pandangan buruk terhadap negara itu ya. Nah, alhamdulillah selama ini semua baik-baik saja ke saya gitu ya. Oke. Atau karena seluruh dunia nih tahu kalau orang Indonesia itu ramah, tapi nggak tahu benar negaranya itu yang seperti apa, karena kan kebanyakan orang sebenarnya Indonesia is Bali. Terus kemudian kalau waktu saya di Middle East itu tamahannya anak ini jadi gini, sebenarnya yang lebih terkenal karena Indonesia negara muslim terbesar di dunia itu. Ya. Jadi dibilangnya karena Indonesia 250 juta. Brothers, sisters gitu. Saya dianggap seperti brothers dan sisters mereka gitu. Selain ngaku tuh orang. Selain memang ya mereka tahu Bali gitu dan lain sebagainya, tetapi ada brotherhood feeling itu karena sesama Islam dan lain sebagainya. Kalau di Lebanon itu saya sangat dihormati karena kita banyak ini ya mengirim Garuda. Garuda, pasukan Garuda itu kan untuk perdamaian PBB itu kan banyak pasukan Indonesia juga. Jadi saya kena cipratannya lah. Indonesia, terima kasih sudah menjaga negara saya dari ancaman ini gitu. Jadi ya agak sedikit kecipratan lah gitu. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya
ketika ada orang Indonesia di luar itu pujian-pujiannya kita didapatkan gitu ya. Didapat. Sementara kita yang di Indonesia kadang-kadang nggak tahu kalau sebenarnya kita memberikan manfaat untuk orang banyak di luar sana itu. Dan salah satu yang mewakilnya ya Miss Ana ya. Ya, Sudah membawa nama Indonesia juga di sana jadi bagus. mungkin nanti satu waktu bisa share terkait dengan bagaimana sebenarnya peran-peran ya Miss Ana Miss ya. Ana, selamat Saya dulu, ngelihatnya Miss Ana. ada perempuan Lampung atau Iya. perempuan Indonesia yang sudah beraktivitas mendunia Dia salah satu seperti itu. superwoman. Ya. We are superwoman. I'm not The kind of girl that you can let go and then everything is okay. But I am only human. Temani istirahat dimanapun Anda berada. Temani di istirahat, tahukah Anda? Nyamuk lebih menyukai warna biru dibandingkan warna lainnya. Elo ya. Script writer. Mudah-mudahan ini podcast yang paling rame gitu. Kapan lagi kita undang malah ya gitu. Iya. Bang ini aja bang kita hostnya ganti-gantian. Kalau abang bosen gitu, kami bisa take over. Jangan dong Ibu Emma. Nanti dulu, ini Herza Podcast namanya. 3 kali kita kesini udah jadi Yudit Samantha Podcast. Nggak apa-apa, yang penting dia masuk di YouTube-nya atas nama itu. Yes. Mone Laundry tadi ya kan? Karena sebenarnya di podcast ini sebenarnya udah mulai antrian sebenarnya. Oh. Cuman memang karena kita baru We mulai are untuk priority. seminggu 2 kali, jadi mereka secara terjadwal itu setiap Selasa dan Jumat itu sudah ada orang-orang yang pengen diajak Setuju. ngobrol. Dari ribuan orang dan Nanti kita kalau saya sudah nggak bermain fit, dengan orang mungkin dalam teman-teman ini. Kita dengan orang dalam. Jadi kalau Bang, mumpung masih WFH, boleh lah. Boleh. Januari saya harus sudah dipanggil lagi soalnya. Boleh. Dia harus ke Southeast. Ya apa? Kemana? Sudan. Sudan. South East Sudan. jadi langsung dideklar kalau South Sudan. Bang South Ojak, Sudan. nggak fit, kita boleh gitu handling. Karena ya saat sekarang ini kebetulan dia lagi fit ya. Bang Ojak kan salah satu penyintas juga kidney, tapi paling nggak memberikan nuansa juga gitu. Apa Sehat kita terus bisa lah, lakukan Bang. di rumah, Sehat. ya kan? Insya Allah. Insyaallah. Siapa tahu bisa menginspirasi banyak yang mau jadi penyiar. Ke sekarang kalau jadi penyiar, aduh kayaknya gimana gitu. Tapi dulu kan ada tahapan yang akhirnya bisa membawa anak. Ya keliling sebenarnya dunia bekerja, jadi penyiar itu kan asing. orang-orang bilang cuman oh ya ini Iya, mic, ambil. ini lagu, terserah mau iklan mau apa, terabas aja. Akhirnya yang dengerin sakit kuping, nah, nggak ada isinya. Tapi Maya, sebenarnya jadi terlatih juga Bang nih ya, beberapa hal yang saya ambil dari jadi penyiar radio yang bermanfaat bagi pekerjaan saya saat ini ya. Itu adalah bagaimana menjadi berbicara yang concise gitu. Jadi yang padat, berisi 5W1H. 5W1H. Jadi karena ketika kita Mbak, lihat posisi ibu ini udah siap Orasi. satu, kita belajar tuh olah vokal, bagaimana berbicara yang bisa terdengar wibawa. Itu sangat penting ketika kita menyampaikan pandangan kita kepada pemerintah misalnya. Bagaimana kita bisa meyakinkan dia untuk mendengarkan apa kata saya gitu ya. Jadi suara itu dilatih, jadi intonasi dan lain sebagainya itu saya pelajari dari Yudhistira. Lalu berbicara yang KISS tadi itu, keep it short and simple, yang benar-benar to the point, tidak ada dibumbui macam-macam. Di Yudhistira kan kita dibatasin ya, Batasin. berapa kata tuh pokoknya Iya. yang nggak boleh lebih dari berapa ketukan irama di awal You know, lagu even kan. kita grumbling atau aja kita nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang dan karena pekerjaan itu membutuhkan pemikiran yang cukup serius artinya. serius dan concise tadi. Apa sih concise bahasa Indonesianya ya? Ada isinya. Iya, Padat, ada isi fokus. padat, Berisi, yang ya. padat berisi itu. Jadi kita sudah terbiasa itu. Terus lalu pekerjaan saya ini juga kan sering karena kita dapat funding ya, dapat bantuan dana dari negara anggota.
Kebetulan saya kerja di United Nations ya. Jadi itu kan dana itu kan harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan dana itu kan melalui misalnya penyampaian informasi kepada halayak publik. Jadi kadang-kadang harus diwawancara, kadang-kadang saya harus kasih press conference dengan pemerintah gitu. Jadi harus ngerti bagaimana memahami psikologi pendengar gitu, itu dapatnya dari Yudhistira. Jadi benar-benar saya juga dapat ilmu lah dari pekerjaan sebagai yang katanya pekerjaan sampingan itu gitu. Yes. Ya, Betul saya jadi ingat ya. Jadi Betul. kalau teman-teman mungkin beberapa tahun yang lalu ternyata sudah belajar ilmunya bagaimana komunikasi atau menyampaikan informasi secara efektif. Saya di teman-teman NGO ya, penggiat aktivis lingkungan seperti itu. Sama kita Bang. Aku juga sebentar pernah. Ya setidaknya ilmu yang teman-teman pelajari beberapa tahun yang lalu itu sekarang baru mulai diajarkan. Bagaimana sebenarnya kita bernegosiasi dengan orang-orang penting gitu ya. Sempat simulasinya itu kita cuma dikasih waktu nggak nyampe 30 detik ketemu di lift. Tapi kita harus menyampaikan informasi yang sedetil-detilnya tapi efektif dan orang itu yakin gitu. Concise itu istilahnya. Ya. Ternyata itu nggak gampang gitu. Enggak. Kadang baru ketemu aja kita nggak bisa ngomong. Baru ngomong sedikit terus dibilang Anda ini siapa? Kita berhenti gitu. Iya, betul. Nah, artinya memang menurut saya teman-teman di broadcast ternyata belajar sudah jauh-jauh dan mungkin Miss Ana itu jadi modal besar juga ya. Kayak PR lah ya, sedikit Ya, lah. itu. Jadi memang sekarang itu lagi digalakkan betul gitu. Bagaimana ya seperti tadi ya, berkomunikasi dengan donor itu nggak punya waktu banyak gitu. Iya, betul. Bagaimana kita bisa menyampaikan, kalaupun misalnya ada pakai slide atau segala macam, nggak lebih dari 3-4 slide, tapi itu harus bisa memberikan gambar yang konkret gitu. Meyakinkan si Iya, meyakinkan ini karena kita sekarang bekerja dengan banyak pihak, apalagi teman-teman dari luar ya, itu ternyata mereka fokusnya luar biasa gitu loh. Iya. Dan nggak mau sesuatu yang terlalu banyak. Kadang kan kita banyak imbuhannya gitu. Nah, itu nggak boleh. Dia tunggu sudah panjang, jadi Iya. maksud Anda sebenarnya apa? Iya, gitu. Nah iya. itu yang nggak Poinnya sampai. apa gitu. Ya artinya saya lihat teman-teman juga punya pengalaman yang luar biasa dan kayaknya itu betul-betul bermanfaat misalnya ya. Banget. Banget. Bermanfaat sekali. Saya ini pekerja Shipping. logistik ya. Oh, logistik untuk Abroad. kapal laut lah ya. Jadi kita memang untuk pengiriman barang menggunakan kontainer untuk seluruh dunia. Jadi kemana aja lah, termasuk ibu ini kalau lagi ke South Sudan nanti kalau ada barang-barang dari Indonesia itu Maya yang kirim. saya yang kirim ya. Itu saya yang kirim Bu ya. Pernah ada Pastikan tadi. sebentar. Ada sambal Lampung di salah satu supermarket di sana kemarin iya. saya dapet loh. Pokoknya Itu ibu- kamu yang kirim ya? Pokoknya ibu Dia yang kalau kirim. ibu di sana makan nanas ya, kopi Sambal di sana, Lampung. semuanya itu dari Lampung, itu saya yang kirim Bu. Baru tahu. Iya, itu saya yang kirim semua. Jadi itu hubungannya. hubungannya di situ, jadi connect-nya kita di situ. Jadi kalau kayak saya ini posisi saya adalah sales, itu penting banget. Ketemu klien, tek gimana deal? Oke, saya mau kirim pakai shipping line kamu. Deal, oke. Nah, itu penting sekali dan itu saya belajar dari radio yang pernah saya ikutin saat ini. Gitu, dan itu sangat berguna sekali karena cara kita bicara, cara kita kayak kita nyusun skrip itu sebenarnya sih dilatih ya. Ya. Itu dilatih gimana, kita tuh dulu kan internet sedikit sekali, jadi kita tuh beli majalah ya kan, beli majalah apa dulu itu Hai. bukan apa sih Cosmopolitan. Cosmopolitan. Jadi Cosmo. rajin lihat Cosmo, kan banyak tips-tipsnya, terus kan Dulu majalah Cosmo itu yang beli itu pasti yang orang yang agak-agak gaul udah di atas. iya karena dia Karena kan sedikit infonya Gua juga masih lumayan simpen loh bagus. Cosmopolitan, Iya, gua lumayan banyak bagus. banget. Jadi Aura dulu masih ada nggak sih sekarang ini? nggak tahu, pokoknya yang kayak gitu ya, kayak gitu kan banyak tipsnya, penting banget ya, lumayan lah buat siaran itu gitu.
Ilmunya dari situ. Ternyata iya ilmunya tuh dari situ. Kalau Yudit sudah akhirnya terbiasa ya berkampanye, kalau apa menerangkan kepada Ya ibu ini yang sudah lembaga-lembaga famous apa. sekali yang Bahkan dia Yudhistira sampai adalah sekarang, Yudit iya. Samantha gitu Itulah. ya. Itulah ini ya Itulah. ikonnya. Kita aja ngefans gitu loh. Aku aja ngefan waktu itu ada apa? Ada games I'm yang not your superwoman. Nah, waktu itu ada games ingat gua. Na 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 na. Apa sih ya kan ya Waktu itu ibu benar. deh, terus gue Iya, menang betul. dan gue kayak Dapat bahagia. $100 ya? Waktu itu gue bahagia banget walaupun cuma dapat anduk waktu Bang itu. Herja tahu nggak itu dia mereka lagi ngomongin apa? Jadi Yudhistira itu terkenal banget dengan pembagi-bagi rezeki. Iya. Jadi semua pokoknya dari Vendor-vendor pagi lah sampai ya. ke malam itu bawaannya nggak asik kalau nggak bagi rezeki. Maksudnya kuis mulai dari jeans, mulai dari t-shirt, mulai dari cash money. Jadi kalau misalnya kita lagi kayak sekarang pandemi, kalau Yudhistira masih ada kita dapat tahun dulu tuh 500.000 1 juta itu yang di share, maksudnya yang di suruh tebak lagu. Suruh tebak lagu dapat 1 juta. Jadi Tahun dulu itu. Tahun dulu ya. gitu. Jadi seru banget dan yang bikin menyedihkan ingatan aku sampai sekarang, aku tuh yang nggak pernah dapat karena aku kan siaran. Ya, aku nggak pernah dapat. Jadi emang dapat jatah kayak kita jeans dapat jatah kan karena data penyiar, t-shirt dapat jatah. Cuma kalau cash money itu aku nggak pernah dapat, Bang. Padahal tuh cuma nebak lagu 1 juta jebret. Besok ambil bawa KTP. Itu beneran. It happen bener kan? Saya pernah dapat $50 waktu itu. Lu dapat $50. $50. Serius lu waktu itu udah atau lu gadungan? Lu udah siaran atau belum? Lu belum gabung. Gue oke. belum gabung, masih SMP kalau nggak Oh salah. iya. Berarti betapa tuanya si penyiarnya itu ya. Bang Herja juga ternyata pendengar Yudhistira udah lama banget ya. Tapi kita ngomongnya Yudhistira saking nggak ada. Dulu yang Bang dulu, Herja nggak siapa ada nih? pembanding ya Dulu Yudhistira. suka dengerinnya siapa yang Aku siapa? masih ada teman juga yang suka, tadi siapa namanya? Cynthia Cynthia Aninda itu ya. Tapi ada yang sebenarnya yang jadi ingatan sampai sekarang nggak pernah putus-putus itu. Kami di rumah itu kan dulu suka pendengar radio lah. Jadi kami ganti-ganti radio ini, radio ono gitu. Jadi sekali waktu aku dengan Ayu itu telepon terus kami ordernya lagu Indonesia. Terus dia bilang kami nggak mutarkan lagu Indonesia. Nggak ada. Dari situ baru punya pengetahuan, baru mau lihat-lihat lagu Segmented apa ya. gitu Sangat ya. segmented dulu kalau Yudhistira sih. Karena dulu ada di salah satu radio itu juga kita sering yang beli voucher 500 perak itu. Oh, itu untuk sih order zamannya apa radio itu ya? tetangga ya. Ya bukan di Yudhistira. Nah itu juga Atensi dulu, kalau orang-orang bilang dulu. Atensi. Nah itu kerap Bukan kali kayak senggol kita dong. Ya, maksudnya dia teruntuk Putra Liwa. Itu bukan Beoli ya? Do not mention Rasuba it. juga. Iya, do not mention it. Kita mau ngucapin juga selamat malam Aristarkus. Oh iya, yang masih betul. standby juga loh sekarang. Aristarkus tuh memegang beberapa radio di Wow. Ya masih- harusnya sebelum kita on air ini kita kasih tahu kita mau on air Iya, biar Aris dia juga nonton. relay juga nanti kapan-kapan Oke. kita bikin nanti. Terus Oh gua kita udah nggak ditanya karena kita udah undang-undang aja semua penyiar-penyiar Iya, itu. tahu. Iya. Yang bagus-bagus udah. Nih satu-satu anggaplah di sini malam pengakuan dosa pada ini acara ini. Pernah nggak sih nakal gitu dalam artian melawan out of the box, melawan rules yang sudah ditetapkan oleh station manager ini? Pernah nggak gitu? Saking itunya udah lu di band 2 hari 3 hari nggak siaran. Pernah gue. Aduh pernah Ya, kalau itu sih banget lah. sering. Mudah-mudahan Tuhan Pernah. kasih maaf sama kita ya. Kita juga namanya masih muda kan. Heeh. Tapi kan kadang-kadang ngelihat apa namanya playlistnya. Coba kayak nggak Ana cocok. dulu deh atau Maya dulu, Maya. Maya dulu deh Iya, Maya kayak dulu yang paling banyak. Iya, iya. Enggak, Iya, dia paling banyak diskon. Karena kan aku kan rata-rata kebanyakan di apa namanya di ininya ya TGM kita dulu ngomongnya Yudhistira The Great Musics. Nah itu lagu-lagunya kadang-kadang yang nggak gue suka di playlistnya itu, kok kayaknya nggak oke sih, nggak matching. Maaf ya MD. keluar jalan. Jadi kadang keluar jalur pun ya tetap kita juga apa namanya masih di ini lagu ini sebenarnya cocoknya dengan lagu ini gitu loh. Sebenarnya masih cuman nggak ada di playlist aja sih, selebihnya itu aja. Tapi kalau kayak script semua segalanya itu pasti tetap ngikutin rule. Kita anak baik sebenarnya, nggak ada yang nakal. Itu pengalaman Nggak dia, ada. pengalaman Ana beda lagi coba deh. Ana Kalau
dosa-dosa yang Lu banyak juga dosa lu. pernah ya, gua tahu. dilakukan itu selain pertama kadang-kadang ada musik bagus itu cuma ada di kaset ya. Jadi CD itu kan munculnya telat. Terlambat. Versinya terlambat. Jadi Kita dikirimin model dulu. iya, jadi kita kadang dikirimin model ini loh lagu-lagunya. Nah, karena CD-nya belum datang jadi kita puter lah yang di kaset itu ya. Dan kadang-kadang mendem suaranya. Jadi ketahuan. Jadi kalau kedengeran mendem, wah ini pasti keluar jalur, langsung ditegur. Dan bos itu tahu kupingnya tuh kuping malaikat, siapapun yang salah putar Iya. ataupun loncat dari abis Apes lagu aja apa, kita ya. apes saja, udah deh lu di Pokoknya band kita seminggu. apes. Jadi Potong gaji dah seminggu. kebanyakan karena muter tidak sesuai dengan playlist ya, dan music director itu juga salah satu terms Job of desk. reference-nya, job desk-nya itu adalah ngedengerin lagunya sesuai nggak beat perpindahan beatnya itu. Nah kadang-kadang kalau seperti Maya tadi pilih lagu semau kita gitu ya. Nah kadang kalau saya suka pilih lagu yang beatnya itu agak Mirip. acak gitu, Oh, nggak agak-agak kurang inilah, kurang ini smooth gitulah. Jadi yang Kamu harus voice atau enggak? iya pokoknya itu sering kena juga. Pernah juga ngomong saya hadirkan gitu, ternyata kan itu gitu. Kalau aku waktu itu inget bener lagi seneng-senengnya gandrung dengan Rick D Stop 40. Kan kita ada Ya, pernah ya, nggak ya, dengar ya, Rick D ya, Stop ya, 40? betul. Jadi Rick D Stop 40 itu ada 40 lagu luar yang memang di situ tuh yang paling hits. Jadi kan waktu itu darah muda darahnya para remaja ya. Jadi kalau nggak keren gitu, kalau nggak muter lagu yang terkini, Top 40, terhits iya, gitu kan, iya. terhits. Padahal di playlist itu nggak ada. Masih Masukin old, dong, jeder gitu kan. Terus diketok kaca ruang siaran. Dek. Lu muter apa? Besok langsung suruh turun, nggak boleh siaran 2 hari. Itu. Nah itu mungkin disiplin juga sedikit banyak juga pelajaran juga mempengaruhi kita ya. Kalau aku sih nggak pernah nakal lah, cuman pernahnya berbuat salah aja. Oh, lu nggak pernah beneran, lu sesuai playlist Berbuat terus. tidak senonoh ya. Tempo hari gue diserahin satu urusan produksi yang dari vendor sabun. Terus gue pergilah sama Mas Rangsang. Terus kita nih kemana nih? Kelilingin lah pasar-pasar seluruh wilayah di kabupaten ini nih. Ya nyari orang siapa yang mau yang nggak sengaja tuh beli sabun itu, terus lu kasih hadiah, lu gap gitu ya, kayak sekarang tuh digerebek gitu. Ya gue nunggu setengah hari kagak ada yang beli tuh sabun. Jadi besok nih gue kali nih bisa seharian mas nggak ada yang beli nih. Ibu beli deh sabun nih, saya nggak pakai sabun itu. Dia bilang nggak apa-apa, ibu mau nggak saya kasih hadiah ini supaya ini cepat habis. Saya sudah sore belum ada yang beli ini sabun, sedangkan programnya harus jalan. Ya daripada saya harus balik lagi ke kota yang jaraknya 2 jam, ya sudah saya cari aja gitu ya. Tapi kayaknya tindakan saya itu betul gitu. Jadi saya pilih orang-orang yang kayaknya memang dia membutuhkan gitu. Jadi ibu saya kasih uang nih, atau ibu pakai duit sendiri kemudian beli produk itu. Nah ibu nanti saya wawancarain ya, nanti hasil wawancara nanti saya tayangkan di radio gitu. Oh ya benar, ya ibu dapat souvenir ini juga gini. Akhirnya habislah itu hari itu produk. Lega banget karena udah sore gitu, kok nggak ada yang beli itu produk. Sedangkan kami harus menghabiskan produk itu dan kita nggak tahu juga gitu sampai kapan ini kalau begini gitu. Nah itu aja sih, kami nggak lapor ke bos besar kan. Jadi yang penting ES ya. udah selesai. Besok lagi keluar kata ya enggak, besok ya kayak gitu lah. Ada juga, ada kemungkinan juga waktu di supermarket juga ternyata ada juga yang udah tahu itu terus beli gitu. Cuman itu aja sih waktu di daerah, di kabupaten kita kan harus menyusurin pasar karena vendor kan harus maunya di pasar ini. Ya udah aku yang jalanin. Oh Yudhistira juga terkenal off air-nya ya. Ya banyak ini Banyak ya. off air-nya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu saya pikir satu pembuktian ya. Jadi kalau dulu kita mungkin ya, saya termasuk zaman-zaman kita semua lah ya, memilih radio itu Yudhistira itu menjadi satu radio pilihan yang luar biasa gitu. Artinya sekarang teman-teman sudah Yudhistira itu mampu menunjukkan sebuah bukti ya bahwa dengan proses
bagaimana mendidik para penyiarnya, disiplin yang dibuat, pengetahuan yang dilengkapi gitu. Saya pernah melihat juga nih, misalnya kayak Emma pernah ngajarin apa junior gitu. Itu sampai kesel misalnya disuruh buat apa itu, Skrip. suruh nulis pakai tangan, terus dia ini. Terus memang yang teman-teman sekarang penyiar sekarang itu kan hanya apa, semua di-compare dengan kenapa harus ini lagi, harus copas aja baca. ada internet atau apa gitu. Kalau tulis kan lebih resep, jadi lebih Kadang kan kalau ditulis lebih dua kali, jadi dia lebih mengingat Ya, kan biasanya lebih sih. memahami dan Iya. itu. Dan memang yang saya lihat juga apa yang dilakukan oleh teman-teman penyiar Tempo dulu seperti itu dengan Tempo sekarang tuh ya jauh berbeda gitu. Nah ini terkait dengan ini ada nggak sih sebenarnya rasa keinginan teman-teman sebagai mantan penyiar yang sekarang mungkin punya pengetahuan cukup ya. Saya pikir kayak Miss Ana tadi bicara tentang bagaimana komunikasi itu disuruh. Kita kalau cari orang-orang pinternya itu dari Jakarta ya. Ternyata kita di Lampung aja ada orang-orang itu. Cuman kadang-kadang kan apa ya, tingkat kepercayaan dengan sesama orang lokal itu seolah-olah kayaknya nggak lebih pinter kalau nggak orang dari luar gitu. Nah ini kaitan dengan dunia broadcast ini nih, dengan teman-teman yang aku pikir juga sekarang rasa kekeluargaannya luar biasa. Terus yang paling luar biasanya lagi itu pengetahuan tentang broadcastnya itu nggak hilang. Nah itu jadi investasi yang luar biasa menurut aku. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ke depan terkait untuk mensupport berkembangnya broadcast di Lampung gitu. Silakan dari yang paling muda Yang dulu. paling muda. Kalau kita sih memang kita, aku sama Emma juga punya pendidikan ya, yayasan pendidikan sekolah ya, kita punya sekolah pengayaan lah ya. ya untuk public speaking. Kemudian juga kita semua mulai dari Master of Ceremony, Public Speaking, kemudian Management Crisis juga ya, semua yang berhubungan dengan komunikasi kita punya tim pengajarnya. Jadi itu nggak selalu komersial tapi juga ada sifat sosialnya. Jadi kita bergerak di situ. Kalau yang sekarang karena COVID, jadi untuk off air, untuk kegiatan di off airnya kita stop, tapi secara daring kata dia tadi, secara daring ya, virtual kita masih jalan tapi by sendiri-sendiri gitu, nggak tim. Itulah yang bisa kita sampaikan, walaupun ilmu kita cuma sedikit, tapi sebisa mungkin kita sampaikan, sebisa mungkin orang-orang terdekat dengan kita. Dan marilah kita jangan lupa untuk selalu Cuci tangan dan memakai masker. 3M ya. 3M. Menjaga jarak. Iya. Ya, Iya dulu deh. artinya terkait dengan basic teman-teman di broadcast gitu. Tadi kan udah disampaikan ada apa ya, upaya-upaya kegiatan-kegiatan yang dikembangkan gitu. Kalau dari ini Mbak Maya? Kalau dari aku sih nggak seperti terjun langsung dari ibu-ibu yang luar biasa ini. Kalau saya sih mungkin lebih ke sehari-hari dengan dengan teman-teman sekitar ya, dengan teman-teman mungkin seperti yang baru masuk kayak customer service atau apa gitu, the way mereka angkat telepon, cara menghandle isu atau ada apa gitu, dari bahasa email mungkin atau dari cara bicara di telepon ya, mungkin itu lebih kita bisa kasih tahu lah ya, aku dulu begini gitu loh. Jadi ya mungkin mereka juga, mungkin cara aku ngangkat telepon atau apa itu bisa jadi mempengaruhi lah sedikit banyak lah menurut aku sih gitu. Jadi nggak yang langsung buka sekolah atau enggak, atau mungkin ya MC dikit zaman dulu sih ya. Kalau sekarang udah nggak lagi, udah pensiun. Secepat itu. Masih ada lah Bang. Ya mungkin ya kalau yang itu aja bisa sih. Ya kalau Miss Ana ini banyak. Aduh, ini diaspora ya kaitannya. Diaspora. Kaitannya dengan diaspora. Selama ini udah ada beberapa lembaga yang sering mengundang untuk kasih mentor ya. Jadi ini sekaligus untuk teman-teman yang butuh mentor. Jadi Dia langsung jualan bisa tetap. menghubungi saya. Itu memang karena saya ini saya percaya bahwa ilmu itu nggak harus dipegang sendiri, harus dibagi-bagi gitu. Dan kebetulan
sepanjang hidup saya itu saya selalu punya mentor dan dan sekarang paying forward ya istilahnya membalas apa yang saya dapatkan dari mentor-mentor saya sebelumnya. Saya mau menjadi mentor untuk anak-anak generasi muda gitu-gitu ya. Milenial. Jadi ya mungkin yang bisa saya share itu bagaimana misalnya teknik untuk mendapatkan beasiswa, karena kebetulan saya juga dulu penerima beasiswa sekolah S2 di Australia waktu itu, dan itu beasiswa yang leadership award ya, jadi memang benar-benar terpilih, yang saya harus berkompetisi dengan scholars yang ada di Southeast Asia. Jadi bukan levelnya udah bukan Indonesia lagi tapi Southeast Asia, jadi harus ada banyak sekali preparation yang harus dilakukan dan saya bisa kasih trik-triknya. Jadi tuh, terus kemudian mungkin ada teman-teman khususnya yang anak-anak mahasiswa lulusan hubungan internasional atau lulusan sekolah bahasa dan lain sebagainya, kalau ingin berkarir di luar negeri mungkin saya juga bisa kasih beberapa triknya. Kemudian yang ketiga ya life skills ya, jadi bagaimana kita skill untuk bernegosiasi, bagaimana building confidence, dan ini saya sudah terkenal sebagai perempuan yang mempunyai PD terlalu tinggi gitu ya. jadi saya dan confidence itu adalah kunci. Adalah kunci. Confidence adalah kunci. Sampai situ titik. Full stop. Jadi ya saya membuka, apalagi sekarang mumpung masih di Indonesia dan waktu pagi saya banyak free ya di pagi hari. Let's join us. Yes. Bisa hubungi di bawah Di nomor di bawah ini, let's join us. Butuh mentor. Jangan lupa juga notifikasi diaktifkan. Mudah-mudahan sih podcast Bang Herja ini di Ngobras program ini bisa juga ya dinikmati oleh orang banyak, nggak cuma kita yang di sekitar Lampung ini. Bang, kamu promosi. Bener. Kalau Ya, dari karena menurut saya begini ya, karena daring. saya hampir 25 tahun bergerak di NGO ya. Dari nggak ngerti ya sesuatu, mulai tidak dipercaya orang, mulai mengerti sesuatu, mulai dipercaya orang gitu. Dulunya tidak pernah mau dikenal orang, sekarang mulai dicari-cari orang gitu. Nah, saya pikir Mas Ana juga sudah mengalami proses itu gitu ya. Artinya memang kita ini kan kalau bicara tentang pengetahuan, ilmu tuh makin banyak kita share itu makin bermanfaat dan makin menjadi kekuatan buat kita juga. Saya selalu mengatakan begini, membangun daerah kita itu sebenarnya kita hanya butuh kekuatan dan komitmen orang-orang lokal gitu. Karena apapun lah ya sekarang yang sudah dilakukan oleh banyak teman-teman kita di lokal ini, mereka sukses, ada yang bekerja di lembaga donor di Bali, ada yang di luar negeri. Saya selalu ingatkan, ada teman sekarang ngambil S3 di Belanda, ada yang orang Lampung, orang Metro, tapi dia bekerja di lembaga donor dan dia begitu luar biasa dipakai orang kemana-mana. Pesannya cuma satu, jadi harus bisa sempatkan untuk memikirkan daerah ini gitu loh. Yes. Artinya mereka sukses di luaran sana itu menurut aku sih nggak ada manfaatnya ketika dia tidak berkontribusi terhadap daerahnya sendiri. Jadi kalau udah bicara tentang lingkungan, mungkin kita banyak orang yang punya pengetahuan tentang itu. Tapi memang yang harus di-upgrade sekarang kesadaran lokal bahwa belajar dari sesama orang lokal itu bukan sesuatu yang yang murahan gitu loh. Karena banyak orang kita yang udah sukses luar biasa gitu. Nah, ada teman-teman yang sampai nggak mau pulang-pulang ke Lampung. Saya tanya, kenapa gitu? Saya nggak dihargai oleh pemerintahnya gitu. Saya nggak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita sendiri gitu. Nah, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, memang mereka itu tidak diketahui tentang kapasitasnya. Yang kedua, memang mereka nggak mau peduli karena penghargaan daerahnya nggak ada gitu. Nah, saya sih berharap mungkin ini udah teman-teman juga saya lihat sih punya kapasitas yang luar biasa. Itu yang seharusnya juga menjadi sebuah kekuatan untuk membangun daerah ini. Jadi kadang-kadang naif ya, ada teman-teman kita yang udah sukses levelnya di menteri, tapi dia berbuat untuk daerah lain. Pertanyaan dia karena
ya gubernur kita nggak mau pakai gua, kenapa gitu. Padahal akses itu terbangun dengan baik. Jadi buat Miss Ana, kalaulah bisa dikasih profiling tentang apa kapasitasnya, saya akan bantu untuk share itu. Karena memang pada dasarnya banyak teman-teman mahasiswa itu sekarang berlomba-lomba, seleksinya memang mau ngambil. Kita ada juga sebenarnya Bang, salah satu broadcaster juga, mantan penyiar juga, Indah. Ya itu saya dengar juga, itu udah di kementerian apa ya, dia itu di luar biasa Kementerian gitu. Luar Negeri. Iya, dulu namanya Artinya kita titipkan ke lewat ibu senior ini. Iya. Yang pas dia Bang, memang yang pas dia. Ya karena ini kan apa, resource-nya besar gitu, banyak melakukan untuk kemaslahatan umat, walaupun lewat partai. Saya pikir ini soal bagaimana kesucian hati kita aja untuk membangun masyarakat kita. Kemarin ngobrol dengan Kak Ijal tuh sampai umur 63 tahun dia berkarir, pada akhirnya memilih pertanian sebagai kegiatan dia karena dia punya concern untuk lingkungan gitu. Yang dilakukan dia hanya satu gitu, meningkatkan kemandirian masyarakat, titik. Jadi kalau memperdayai masyarakat itu udah pekerjaan banyak orang, tapi soal bagaimana memandirikan masyarakat itu juga yang mungkin harus kita pikirkan gitu ya. Resilient ya. Ya, itu juga yang harus di apa? Ya saya pikir teman-teman punya kesempatan untuk melakukan itu. Jadi kalau tawaran Miss Ana tadi bahwa bisa men-share itu ya, nanti kita lihat ya. Siapa tahu nanti sebelum berangkat keluar ke Sudan bisa buat apa webinar gitu Iya. soal bagaimana men-share tentang apa yang ditawarkan Nanti tadi. lewat podcastnya Bang Herja aja. Boleh, nanti saya akan share gitu untuk ini juga. Asal ada profilnya itu nanti kita akan share itu kembali. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrol-obrol santai ini, ada pesan yang ingin disampaikan terkait bagaimana broadcast bisa dikembangkan ke depan. Dan kalau soal pembelajaran aku pikir tadi udah di-share ya, banyak hal yang ternyata ketika mengikuti sebuah proses dengan ketat, pembelajaran yang luar biasa, akhirnya sekarang tuh ada nikmatnya juga gitu. Dan itu terpakai oleh teman-teman untuk beraktivitas di berbagai tempat lah. Silakan. Closingnya senior dan Oke, senior. Mengelengkapi semuanya senior. Wow. Gue berasa Nyonya Menir 1912 sudah berdiri. Gue bingung deh nih. Apa closingnya apa? Bobby Caldwell apa? Nanti aku kasih bridge. Nanti terakhirnya aku kasih bridge. Iya. Ayo. Apa sih pertanyaannya? Closing. Oh, closing beneran. Well. Dia juga udah Udah, aku tinggal closing, Bang. Ya, untuk Abang bersedia nggak mungkin dengerin yang pertama suara aku? ini karena kita teman-teman ini adalah broadcaster, pesan-pesannya untuk bagaimana broadcast itu dikembangkan seperti apa. Terus mungkin ada tawaran-tawaran untuk membangun komunitas, silakan. Iya. Jadi sekarang kan zamannya orang bilang tuh 4.0. Jadi zamannya digital. Jadi nggak perlu susah-susah. Kalau misalkan kita mau belajar komunikasi atau kita mau belajar public speaking, kita mau belajar whatever. Misalnya passionnya jadi master of ceremony, passionnya jadi presenter atau jadi host whatever. Kita tuh biasa aku suka buka juga sih kalau di Instagram tanya jawab tentang itu. Jadi aku misalnya dengan milenial siapa tadi yang si Ana bilang suka di mahasiswi hubungan internasional atau apa namanya bagian jurusan komunikasi, kita tuh suka buka Q&A. Jadi ada question and answer, terus kita jawab tentang komunikasi seputaran itu. Jadi gunakan digital atau Android kita, boleh hubungin kita boleh bilang ke Bang Herja di bawah ini juga ada, hubungin kita, atau di Facebook aku boleh, di Daring boleh, di Instagram aku juga boleh bilang kakak inget ya, kalau tante aku nih biasanya pengen ngebayarin aja bawaannya kalau dipanggil tante ya kan, pengen miara ya kan kalau dipanggil tante, jadi panggilnya kakak, ketawa dia ketawa. Jadi jangan manggil tante, aku nggak suka. Panggil kakak gitu kan. Kita mau belajar apa boleh hubungin kita by DM, boleh apapun, lewat ke Emma, lewat abang gitu kan. Kita siap ngajarin. Maksudnya kita siap berbagi ilmu, salah gue ngomong. Kita siap berbagi ilmu dan baik itu praktek
secara virtual ataupun kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Kita ya, bukan aku aja. Berat amat ini aku. Kerjaan aku kalau aku semua. Alright, move to another person. Ya, silakan. Bridge aja. Bridge. Lu lah closingnya, Mai. Cus, kasih bridge. Teman Yudhistira, that was the last songs. Jadi mana bridge-nya? Udah ya? Terakhir. Oh ya, terakhir. Oke, tampaknya udah semakin malam. Iya. Bakalan di band tuh gitu. Iya. Ini kan udah tutup ya, udah tutup dan kita sudah punya inspirasi sendiri cara bicara. Jadi boleh-boleh aja ya enggak Iya, sih? baiklah dari Putra Libra di Lembah Duka akan mengirimkan Senggol dikit gitu. cepet lagi lu. Bang Herja pusing tau gak? Makanya jadi pusing, udah closing. Closing buruan. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita malam hari ini. Ya gitu gak sih? Well, I'm Yudit Samantha. Thank you very Yeah, much for thank you. watching us on this podcast. And do not forget to contact us by Instagram or by FB. Do not forget to join us every single Wednesday and also Friday, if I'm not mistaken, right? Friday. At Bang Herza Yulianto. Ngobras. Ngobras. Ngobrol I am Yudit bareng Samantha. sobat. I am Yudit Samantha also. Cynthia Ninda. Dulu nama gue Brigita Maria lah dikasih. Baru tahu gue Closing aja ada interruption. Coba deh, gimana dong? Ayo cepet. Kebagusan namanya. One Yudhistira from the 06 Walter Moyen City. Yudhistira 103.5 the greatest FM. Emma Herza, Cynthia Ninda, Yudit Samantha, and also Yudit Samantha wants to take permissions. Thank you very much. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi Keep smiling. Keep smiling. Good night and bye. Bye. Catch you later. Bye. Which mana bridge? Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kehadirannya, sharingnya, menyenangkan hari ini. Kelihatan juga yang bergabung di kita agak lebih banyak karena ini ada ladies yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu Amin. diberikan kekuatan, dan juga yang terakhir adalah selalu ingat kita ada di masa pandemi COVID-19. 3M, silakan satu-satu menyebutkan M pertama. Jangan lupa menjaga jarak. Mencuci tangan. Dan memakai masker. Yeay. Nah, dan jangan lupa like, Ngobras kita ngobras malam kita hari ini, dan mensubscribe. Mudah-mudahan nanti habis acara ini dengan 4 ladies ini kayaknya akan bertambah banyak gitu. Banyak yang bergabung nih. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Yudit selaku senior. Tua banget gua sama Nyonya Menir sama. Tahu deh gue terima Mbak kasih Emma, banget. Mbak Maya, dan Miss Ana. Ya, thank you Semoga juga Bang Herja sudah ngundang Kita kita. nanti bisa sharing lagi di lain waktu. Amin. Baik, Sobat Ngobras, terima kasih atas atensinya, gabungnya di dalam program Ngobras ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.